Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Aulia dari 11 IPA 1 ingin mempresentasikan biografi dan peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang akan saya bahas, yang pertama ada biografi dan peran tokoh-tokoh nasional, dan yang kedua biografi dan peran tokoh-tokoh daerah. Tokoh-tokoh nasional yang akan saya bahas yaitu 1. Ki Hajar Dewantara, 2. Muhammad Husni Tamrin, dan yang ketiga Agus Salim. Tokoh-tokoh daerah yang akan saya bahas: 1. Marta Christina Tiatahu, 2. Letnan Kolonel Imam Syafi'i, 3. Brigjen TNI Abdul Manaf Lubis. Pahlawan nasional yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Surjaningrat atau yang dikenal Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualaman, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 pada umur 69 tahun. Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, serta pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Beliau aktif dalam dunia jurnalistik, politik, dan aktif sebagai pendidik. Beliau juga memelopori terbentuknya organisasi Indis Partij bersama Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo pada tahun 1912. Saat muda, beliau adalah seorang wartawan. Beliau kerap kali menuliskan kritikan pedas terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tulisannya yang sangat terkenal berjudul Ik een Nederlander was, artinya, seandainya aku seorang Belanda. Pada 1912, berperan dalam pendidikan partai politik pertama di Indonesia, yaitu Indis Partij. Kemudian pada 3 Juli 1922, mendirikan Sekolah Taman Siswa. Beliau terlibat aktif dalam defini propaganda organisasi Budi Utomo. Tugasnya adalah menyebarkan kesadaran mengenai pentingnya persatuan dari kesatuan kepada rakyat Indonesia. Tokoh nasional yang kedua yaitu Agus Salim. Beliau lahir dengan nama Masihudul Haq yang berarti pembela kebenaran dan lahir di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda pada 8 Oktober 1884 dan meninggal pada 4 November 1954 pada umur 70 tahun. Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Pada tahun 1903, beliau lulus HBS atau setingkat dengan sekolah menengah atas pada usia 19 tahun dengan predikat lulusan terbaik di 3 kota, yaitu Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Pada tahun 1915, Agus Salim bergabung dengan Sarekat Islam atau SI dan menjadi pemimpin kedua di Sarekat Islam setelah Djokro-Minoto. Ia berperan penting dalam upaya pembersihan SI dari ideologi komunis. Pada tahun 1921, beliau bergabung menjadi anggota Volksraad. Pahlawan nasional yang ketiga yaitu Muhammad Husni Tamrin. Beliau lahir di Weltevreden, Batavia atau sekarang namanya Jakarta pada 16 Februari 1894 dan meninggal di Senen, Batavia 11 Januari 1941 pada umur 46 tahun. Ayahnya adalah seorang Belanda dan ibunya orang Betawi. Sejak kecil ia dirawat oleh pamannya dari pihak ibu karena ayahnya meninggal, sehingga ia tidak menyandang nama Belanda. Beliau adalah seorang politisi era Hindia Belanda yang kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Karir Tamrin dimulai ketika ia ditunjuk menduduki jabatan di Gemeenteraad atau Dewan Kota Batavia. Tahun 1927, dia diangkat menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat dan kemudian membentuk fraksi nasional untuk memperkuat kedudukan golongan nasionalis dalam Dewan. Muhammad Husni Tamrin merupakan salah satu anggota Volksraad yang memimpin fraksi nasional. Beliau memiliki metode perjuangan dengan bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda.
Penelitian ini menggunakan metode yang telah diuraikan oleh Kunto Wijoyo. Foxtrot pertama, Tamrin dalam pidatonya membuat analisa perbedaan secara alamiah struktur sistem kolonial dan yang dianut oleh pribumi. Melalui Foxtrot, beliau mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya lebih mengutamakan kepentingan golongan Eropa tanpa melihat kondisi rakyat pribumi. Beliau berperan aktif dalam kegiatan Partai Indonesia Raya atau Parindra yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Beliau memimpin organisasi kaum Betawi dan mendirikan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Pada tanggal 6 Januari 1941, beliau dikenakan tahanan rumah dengan tuduhan bekerja sama dengan pihak Jepang. Kemudian pada tanggal 11 Januari 1941, beliau meninggal dunia dan dimakamkan di Pekuburan Karet, Jakarta. Sebagai bentuk penghargaan, nama Husni Tamrin diabadikan untuk nama jalan, gedung, dan sebuah patung. Jalan Muhammad Husni Tamrin tersebut berlokasi di jantung kota Jakarta. Beliau adalah pahlawan daerah yang pertama, yaitu Martha Christina Tiatahu. Beliau lahir di Nusa Laut, Maluku, pada 4 Januari 1800 dan meninggal di Laut Banda, Maluku, 2 Januari 1818 pada umur 17 tahun. Ia adalah seorang gadis dari desa Abubu di Pulau Nusa Laut. Ayahnya bernama Kapitan Paulus Tiatahu. Beliau sudah berjuang lebih dulu bersama Patimura. Saat itu Belanda telah menguasai dan memonopoli rempah-rempah di Maluku. Itulah yang menjadi alasan beliau mengusir Belanda dari Maluku. Pada 17 Mei 1817, pasukan Maluku berhasil merebut benteng Dorset dan benteng Beverwijk yang diduduki oleh Belanda. Belanda membayar pasukan Maluku yang bernama Patih Akon dan Domingus Tuonakota untuk menjadi pengkhianat. Berkat bocoran informasi dari para pengkhianat, Belanda dapat mengalahkan pasukan Maluku dan merebut kembali benteng Dorset dan benteng Beverwijk pada 10 November 1817. Akhirnya Martha Christina Tiatahu, Paulus Tiatahu, dan Patimura ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Belanda. Pahlawan daerah yang kedua yaitu Letnan Kolonel Imam Syafi'i. Beliau lahir di Kampung Bangka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tanggal 27 Agustus 1918. Beliau merupakan seorang pahlawan yang berasal dari Betawi, yaitu Senen. Syafi'i juga merupakan anak buah dari Soekarno. Namanya pernah mengisi kabinet 100 menteri era pemerintahan Presiden Soekarno. Jabatannya mentereng, yaitu Menteri Urusan Keamanan Rakyat. Beliau membentuk usaha pemuda yang berhasil menangkap serdadu Jepang. Beliau adalah pemimpin laskar dalam serangan terhadap tentara Belanda dengan bambu runcing. Setelah menjadi anggota TNI, Syafi'i meyakinkan agar laskar dapat masuk dalam keanggotaan TNI. Ketika terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Syafi'i ikut terlibat dalam penumpasan pemberontakan tersebut. Pahlawan daerah yang ketiga yaitu Brigjen TNI Abdul Manaf Lubis. Beliau lahir pada 31 Maret 1927 di Medan Tembung, Sumatera Utara. Beliau merupakan perwira tinggi TNI yang pernah menjabat sebagai Panglima Kodam II atau Bukit Barisan. Pada agresi militer Belanda I, beliau bersama Letkol Ricardo Siahaan dan Lahiraja Munte memimpin pasukan TNI dalam pertempuran di Lubuk Pakam yang menewaskan banyak pasukan Belanda. Setelah pertempuran tersebut, ia melanjutkan serangan terhadap Belanda yang telah menduduki kota tebing tinggi setelah perjanjian Renville. Beliau terus-menerus mendapat tugas dan komandan sektornya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.